Terus itu tadi pertanyaan belum jawab, di bagian barat, tengah atau timur titik pembuatannya atau titik bukit itu? Ada di bagian timur. Bagian timur Pulau Jawa. Ya. Ada di suatu, ya seperti bukit memang, tapi datar. Oh, ada bukit tapi di atasnya itu permukaannya datar. Cukup luas. Ya, kokoh. Kuat dan kokoh, luas dan kokoh ya. Sehingga itu memang sangat layak untuk dibuatkan tempat membuat bahtera. Karena cukup panjang ya. Bahkan sangat panjang, belum ada ukuran sampai saat ini. Itu sampai 7.000 meter ya. Sampai 7.000 meter luar biasa. 7 kilometer itu panjangnya. Nah, kenapa sampai sebegitu besar? Padahal ukuran manusia, jumlah orangnya itu tidak banyak, cuma 80 orang. Jika diukur sekarang, memang seperti itu. Tapi dulu ukuran tubuh manusia saat itu memang besar. Oh, jadi ukuran manusianya memang besar. Ya. Makanya kapalnya bisa sampai sebesar itu. Ya. Seberapa tinggi kalau hitungan meter manusia saat ini? Nah, berapa meter tingginya? Ada sekitar 400 meter. Apanya? Tinggi. Tinggi apa? Bahtera. Oh, bahteranya. Ya. Kalau manusianya? Hanya sekitar 30-an. 30-an. Ya. Ya memang masanya beliau dengan Nabi Adam itu tidak terlalu jauh ya. Dibanding kalau yang sekarang. Ya kan? Lebih dekat ke beliau Nabi Adam. Makanya ukuran tubuh juga pada saat itu manusia pada umumnya itu di atas 30 meter. Mungkin 30 sampai 35 meter mungkin ya. Jadi ketika membuat kapal atau bahtera yang lebar ya wajar karena orangnya juga besar-besar, tinggi-tinggi ya kan. Belum lagi di dalamnya itu dipenuhi dengan hewan-hewan. Mungkin hewan zaman itu juga seperti gajah mungkin ya. Tidak sebesar yang saat ini, mungkin berapa kali lipatnya besarnya, ya kan? Terus macan, harimau, singa, dan sapi, kerbau mungkin besar, ya kan? Ya. Sekarang aja manusia hampir rata-rata tidak sampai 2 meter ya rata-ratanya. Itu gajahnya tuh bisa lebih tinggi daripada manusianya. Ya. Artinya gajah zaman dulu mungkin ya hampir sama 30 meter juga ya kalau tingginya. Ya sama. Perbandingan ukuran hampir sama. 30 meter. Terus panjangnya berapa? Ya. Terus di dalam itu berapa banyak hewan yang ada di dalam. Ya. Masuk akal juga ya sampai sebegitu besarnya. Tingginya saja dari dasar ya paling bawah itu sampai 400 meter tingginya. Luar biasa ya. Begitu besar dan tinggi ya. Dan itu 4 lantai berarti. 4 lantai. Lantai pertama untuk hewan, lantai kedua untuk bahan makanan, lantai ketiga untuk manusianya, orangnya, lantai keempat itu untuk tempat ibadah sama mungkin tempat bertenggernya burung-burung ya. Ada paling atas. Tapi itu pun ada pemisah. Ya. Dan
itu tanpa ada pengendalinya, tidak ada mesin, tidak ada, murni yang bekerja atas perintah Allah semua, ya. Jadi mau berlayar kemana ya terserah Allah nanti, ya. Mau berhenti di mana ya itu sesuai dengan takdirnya yang memang Allah sudah tetapkan seperti itu, ya. Jadi tidak harus tidak dikendalikan seperti saat ini, ya, seperti kapal laut saat ini itu kan dikendalikan semua. Hanya ada haluan. Haluan tetap ada. Tapi tidak ada mesin. Tidak ada mesin. Haluan ada. Ya. Hanya untuk membelokkan saja. Ya. Tapi tidak bisa mendorong maju atau mundur, tidak bisa. Hanya mengarahkan saja. Ya. Ya itulah ketika Allah sudah berkehendak, maka akal pun tidak bisa menjangkaunya, ya. Terus waktu itu ketika ini kan kapal sudah jadi, semua sudah naik, ukuran kapal juga tadi sudah disampaikan, barulah bencana azab itu turun, ya. Air bahtera itu memenuhi seluruh permukaan bumi. Itu berapa lama beliau berada di atas kapal? Dari munculnya azab ada sekitar 40 hari. 40 hari 40 malam. Air sudah sangat tinggi. Sudah sangat tinggi. Tidak ada yang selamat. Kecuali yang diizinkan. Tidak ada yang selamat kecuali yang diizinkan oleh Allah, ya. Ya. Kapal itu atau bahtera itu artinya berangkat dari tanah Jawa. Ya. Nah, itu awal berangkatnya kapal itu ke arah mana? Ke timur, ke selatan, barat, utara? Di wilayah timur. Ya. Awalnya ke arah timur mendekati Papua atau sebelum Papua. Ya. Itu berputar terus sampai waktu sekitar 40 hari. Mengelilingi dunia selama 40 hari. Ya. Terus setelah semuanya reda, mulai surut. Maka beliau mengutus seekor burung untuk mengecek atau melihat, karena semua sudah mereda. Arus sudah mulai tenang. Ya, arus mulai tenang, air sudah mulai surut. Ya. Mungkin yang tertinggi seperti gunung itu sudah mulai tampak ujungnya. Sudah. Karena ada burung yang diutus untuk melihat kondisi dan keadaan sekitar, ya. Ya. Terus Sampai burung itu memberi laporan bahwa di dataran sana sudah terlihat daratan. Oh, sudah terlihat daratan. Ya. Itu wilayah mana yang pertama terlihat daratannya? Tadi kan mengelilingi bumi, ya. Ya. Terus Ada di wilayah sana. wilayah, kalau sekarang namanya apa? Utara apa barat? Ada di wilayah tengah. Wilayah tengah. Ya. Apa nama negaranya kalau saat ini? Atau benuanya lah? Sekitar Asia Selatan atau Eropa bagian selatan. Asia Tengah atau Asia Selatan? Asia Tengah atau Eropa Timur. Asia Tengah dekat Eropa Timur. Ya. Ya, di situ.
di sana itu wilayah perbatasan antara Asia dan Eropa itu Turki. Ya, ada di suatu dataran tinggi. Apakah yang disebut dengan Gunung Ararat yang ada di Turki? Ya, sekitar situ. Sekitar situ. Nah, di situ kan ditemukan fosil bahtera yang diklaim itu adalah fosil bahteranya Nabi Nuh. Apakah itu betul itu? Bahteranya Nabi Nuh. Itu semacam perahu kecil. Oh, kalau zaman sekarang itu disebut skoci. Ya, Karena setiap kapal laut itu yang besar, itu saat ini ada kapal-kapal kecil, itu sebenarnya kan untuk keselamatan ketika terjadi sesuatu yang Darurat. tidak diingin, kondisi darurat di Ya. atas ya di kapal. ya, Itu namanya skoci. Nah, itu skoci itu memang betul, memang itu dari bahtera Nabi Nuh, tapi bukan yang utama. bukan. Hanya skoci. Ya, Skocinya saja sebesar itu. Ya, itu ratusan meter panjangnya itu. ya, Ya, kalau tidak salah itu sekitar 300 meter. ya, Kalau tidak salah ya, 300 meter. Itu skocinya saja. ya. Oh, ya. Satu skoci turun dengan isi berapa orang waktu itu? Kurang lebih 20 pasang. Kurang lebih 20 pasang. Separuh. Itu kan ada 40 pasang. Ya, Sebagian, separuhnya. ya, Itu turun di situ. ya, Untuk membuat peradaban baru. ya. Itu kan Karena wilayah daratan sudah terlihat. ya, Beliau pun juga tidak memaksa itu siapa-siapa yang akan turun. tapi itu pun kan atas perintah wahyu kan. Ya, Nah, hanya siapa saja yang turun itu diserahkan kepada penumpangnya. ya, Kan ada 3 putra beliau ya, yang ikut beliau, yang taat ya terhadap dakwah beliau ya. Satu Syam ya, yang paling besar, yang kedua Ham, dan yang ketiga Yafet ya. Itu siapa yang turun di sana di antara ketiga putranya? yang paling tua. Paling tua. Benar, yang paling tua di sana. Ya, Syam. ya, Syam itu yang paling tua. Itu yang turun di Eropa. ya. Nah, gini. Ada berapa titik tempat menurunkan penumpang atau umat beliau atau termasuk putra beliau waktu itu? Karena kalau di Eropa sudah separuh, 20 pasang. Ada 3. 3 titik. Ya. Nah, 1 itu tadi di Eropa. Yang kedua, Yang pertama sudah turun pertama sudah turun ya, di Ya. Eropa ya. dengan semua perbekalan yang cukup. Ya, lengkap dengan perbekalan. Ya. Bahtera pun berjalan kembali. Hanya mengikuti arus. Ke arah Timur. ke timur dulu, Ya, bukan ke barat. Bukan. ke timur utara. Timur utara. Cina atau Rusia. Ada dataran tinggi di sana. Apa namanya kalau sekarang ini negaranya?
seperti pertemuan 4 negara. Pertemuan 4 negara. Maksudnya? Kalau yang sekarang ada di dataran tinggi. Pertemuan 4 negara. Himalaya maksudnya. Gunung. Bukan. Ya, tinggi. Gunung Himalaya. Ya. Itu gunung yang tertinggi di dunia saat ini. Oh, di sana. Kalau dari Eropa, dari Turki ke Himalaya, itu timur selatan, bukan timur utara. Ya, baterainya memang Memutar. ya. Memutar. Perjalanannya tetap ke timur utara. Ya. Tapi memutar lagi sampai ke selatan. Ya. Seperti ini. Ke sana, terus terbawa angin lagi sama arus ke arah selatan, timur selatan. Artinya itu ada dataran tinggi di sana yang disebut dengan Gunung Himalaya saat ini. Nah, itu penuh salju kalau saat ini ya, karena itu memang tempatnya dingin. Itu mempertemukan, ya di sana kan ada India, ada Nepal, ada Tibet, Cina. Oh, di sana yang kedua. Siapa putranya yang ikut turun di sana? Putra yang kedua, ketiga, satu kan sudah turun, tinggal dua, yang ketiga sama yang kedua. Yang kedua, Ham. Oh, Ham itu yang turun di wilayah di wilayah Asia Selatan, bisa dibilang Asia ya. Itu bisa ke arah Asia Tenggara, ya ke India, ya ke Cina, ya mungkin ya penyebarannya. Kalau yang di Turki itu penyebarannya itu ke selatan, ke arah Jazirah, ya, Jazirah Arab, terus Asia Tengah. Kalau ke barat ke Eropanya, ya benar ya. Penyebarannya. Setelah semuanya mereda, mereka pun dibekali tidak hanya makanan, tetapi juga benih-benih. Oh, benih-benih. Tumbuh-tumbuhan yang memang dibutuhkan pada saat itu seperti padi, terus kacang-kacangan, palawija dan sebagainya ya. Terus putra yang ketiga, ya, yang terakhir. Setelah dari sana. Itu tadi bukan hanya putaran saja, sama ada juga yang turun di wilayah Tibet tadi, di Himalaya. Berapa pasang yang turun di sana? Empat pasang. Hanya 4 pasang pengikut, tambah 1 putranya. Jadi 5. Berarti sisa 15 pasang. Nah, 15 pasang itu turun di tempat yang ketiga. Di mana? Kembali ke tempat beliau berangkat. Ke tanah Jawa lagi. Berarti di Tibet itu juga ada skocinya tertinggal di sana. Ada. Apakah masih ada fosilnya seperti yang ada di Turki? Ada, tapi
tapi sudah tertimbun. Oh, sudah tertimbun. Ya, ada di suatu lereng. Satu lereng. Awalnya ada di ya lebih tinggi. Tapi karena waktu sepertinya sudah jatuh. Karena tadinya ada di ketinggian mungkin ya. Lama-lama mungkin jatuh juga ya. Setelah air sudah hilang semua, sudah surut semua kan. Kan terlalu tinggi kan. Nah, itu mungkin jatuh ya. Tapi masih ada. Sisa-sisa. Puing-puingnya. Ya. Tapi sudah tidak utuh. Tidak utuh. Cuma kalau di Turki itu memang bentuknya masih utuh. Bentuknya saja. Bentuk fosilnya. Artinya dia sebelum musnah, itu sebelum membatu, itu dia tidak rusak maksudnya. Ya kan? Kalau yang di Tibet ini, apakah sempat rusak karena terjatuh? Hanya seperti terlepas. Oh, bagian-bagian kayunya saja ada yang terlepas. Setelah dari sana, Batra pun turun lagi. Dari Tibet ke arah selatan. Timur. Selatan timur dari Tibet. Dan kembali ke titik awal pemberangkatan. Titik awal pemberangkatan. Ya. Di mana tempat kapal itu dibuat atau di tempat yang berbeda? Karena air belum surut 100%. Kapal utama bersandar di dataran tinggi. Yang lebih duluan tampak. Ya. Lebih tinggi dari tempat awal berangkat. Lebih tinggi dari tempat awal berangkat. Ya. Nah, itu titiknya jauh enggak dari titik pembuatannya kapal itu? Tidak begitu jauh. Tidak begitu jauh. Apakah kalau saat ini wilayahnya masih dalam satu kota atau beda kota? Mungkin kalau zaman itu tidak terlalu jauh karena memang orangnya besar-besar ya. Ya. Kalau untuk wilayah ada sekitar 3 kota. Hanya 3 kota saja. Ya, termasuk dekat-dekat zaman dulu ya. Ya. Nah, kalau zaman sekarang ya mungkin jauh ya. Artinya itu pun berada di sekitar gunung atau bukit yang lebih tinggi dari titik pembuatannya. Nah, dari titik pembuatan itu, tempat sandarnya itu apakah di baratnya, timur, utara atau selatannya? Titik pembuatannya dan tempat bersandarnya. Lebih ke timur utara. Lebih ke timur utara. Ya. Ya, di situ ada suatu dataran yang tinggi. Boleh tidak disebutkan nama bukitnya atau gunungnya? Bukit, gunungnya, tempat pembuatannya, sama nama tempat sandarnya yang terakhir. Berangkat dari wilayah Tulungagung. Oh, diizinkan sampai cerita? Ya. Kenapa? Alasannya apa? Waktu. Oh, sudah waktunya. Oke.
Jangan. Soalnya sebelum-sebelumnya kan tidak ada yang diizinkan ya. Ya. Nah, karena masalah waktu sekarang sudah diizinkan. Oke, saya Dan sebut bersandar termasuk di lereng. pembuatannya di salah satu bukit yang ada di wilayah Tulung Agung. Ya, itu pembuatannya. Ciri-ciri tempatnya itu di satu bukit yang atasnya atau permukaannya itu cukup luas datarannya. Itu tempat pembuatannya. Nah, terus tempat sandarnya di lereng gunung apa? Ada di lereng Gunung Arjuna. Ada di lereng Gunung Arjuna. Ya. Atau orang sini sudah nyebutnya Gunung Arjuna. Ya. Ya, di situ semuanya turun. Semuanya turun. Yang sisanya, yang 15. Bisa dibilang kalau putra pertama itu lebih banyak dominan jadi keturunannya yang saat ini menyebar wilayah Eropa, Amerika, ya sampai ke sana, atau Amerika Selatan kan, yang lebih tua peradabannya. Ya, selatan dulu. Bukan Amerika yang saat ini, bukan. Peradabannya Amerika Selatan itu lebih tua, sama Kanada, ya. Justru yang ada yang di wilayah selatan. Ke selatan dulu. Dan ada yang di wilayah utara. Itu ke Kanada. Dan ada yang ke Mesir. Ya, ke Afrika ya. Masuk lewat Mesir. Terus yang ke Jazirah Arab, ya dari sana juga atau yang dari Nepal? Atau yang dari Himalaya? Dari putra pertama atau dari putra pertama? Dari putra pertama. Artinya satu keturunan ya dari Eropa. Ya, jadi dari segi postur memang Asia Tengah ya, atau Jazirah Arab dengan Eropa, Amerika ya mirip-mirip ya dari segi postur ya. Kulit, rambut ya lebih mirip-mirip. Terus kalau itu penyebarannya sampai ke sana. Kalau yang kedua, Ham itu di Himalaya, itu penyebarannya sampai ke Nepal, India, Sri Lanka, ya. Yang putih ke utara. Oh, ada yang sebagian. Yang sebagian seperti kecoklatan. Kan ada 15 ya. 15 pasang. Dari 15 pasang ini ada sebagian yang ke arah selatan. Kalau kulitnya yang lebih putih itu memilih ke arah utara. Yang ke Asia Tenggara turun di sini, termasuk yang terakhir memiliki postur. Kalau Jawa itu dominan keturunan putranya beliau yang ketiga, atau keturunannya dari pengikutnya yang 14. Ini kan 15 pasang tadi. Khusus Jawa. Khusus dari keturunan beliau. Jawa saja atau Nusantara? Khususnya. Oke. Tapi umumnya nanti akan menyebar kan? Ya. Ini dari segi postur tubuh ya dan warna kulit antara putra 1, 2, 3 apakah sama atau berbeda sehingga memiliki keturunan yang sampai saat ini itu pun berbeda-beda antara yang ada di tengah, timur sama barat. Yang pertama, kecenderungan seperti manusia pada umumnya akan berkumpul pada golongan-golongan yang mereka senangi
Hanya ada sebagian kecil yang berkulit agak gelap. Oh, sebagian kecil ada Ya. yang berkulit gelap. Mereka pun memisahkan diri lebih ke arah selatan, Ya, ya. sama di wilayah tengah. Kalau ke utara, Penurunan kedua, kecenderungan manusia masih senang atau cenderung berkumpul dengan yang mereka senangi. oh ya, yang sejenis lah bisa dibilang ya. Ya, Kalau yang hitam dengan senang kumpul sama hitam, yang putih dengan yang putih, gitu dulu ya. ya, Yang coklat dengan yang coklat. Akhirnya beberapa pasang yang memang satu warna kulit itu akan cenderung ngumpul ya, di satu titik. Ya, itu alasannya. Ya, ya, kecenderungan manusia. kecenderungan manusia pada umumnya. Ya. Terus, Yang terakhir, beliau sosok yang sangat sederhana. Beliau tidak pernah membantah ataupun putra yang ketiga ya, lebih cenderung manut, ya, apapun yang diperintahkan beliau selalu nuruti, ya, tidak pernah membantah. tidak pernah membantah, itu memilih, putra yang paling penurut. ya, ataupun seperti orang yang memprotes atau apa. Beliau tidak pernah, apapun yang ayahanda beliau perintahkan, beliau pasti akan menurut. selalu melaksanakan Ya. tanpa harus bertanya. Ya, Ya, itu anak soleh ya. Oh ya, setelah semua tersebar, artinya beliau pun menetap di Pulau Jawa. ya, Setelah kapalnya itu sandar di wilayah Gunung Arjuna, ya, itu beliau ke arah mana untuk membuat pemukiman baru, menetap. beliau bersama putra terakhir tetap di sini. Oh, beliau tetap sama putra terakhirnya, Ya, si Yafet. ya, yang lain ada yang ke arah utara, Ya, menyebar lah ya. barat, Nggak, sampai ke timur. yang saya maksud titiknya di mana untuk saat ini, nama tempat wilayah dari Gunung Arjuna ke arah mana? Apakah timur, barat, utara, selatan yang ditujunya? Kalau untuk putra beliau, ke arah timur sedikit. Ke arah timur sedikit dari Gunung Arjuna. Ke arah mana sekarang ini? Nama wilayahnya? Malang. Ini selatan. Karena Arjuna ada di utara. Ya, timur selatan. Timur selatan. Ya, Beliau karena melewati suatu lembah. karena Arjuna itu ada di sebelah utara, agak ke barat dikit. Ya, Ya. tapi dari sini setelah pemukiman atau penduduk sudah mulai banyak. banyak, beliau menuju ke barat. Dulu beliau putranya yang ketiga bersama beliau Nabi Nuh atau pisah untuk menetap di Malang waktu itu, wilayah Malang saat ini. Yang di
di sini masih bersama beliau. Oh, masih bersama beliau. Artinya gini, dari ya ndak jauh, waktu itu kan beliau kan besar-besar. Jadi dari Gunung Arjuna ke sini saja ke Kota Malang. Itu bisa dibilang cuma berapa langkah saja buat beliau-beliaunya dulu kan. Artinya dekat sekali karena Gunung Arjuna juga ada di wilayah Malang kan gitu. Artinya beliau tidak kemana-mana, menetap di situ. Nah, setelah penduduk tersebar banyak, beliau hijrah lagi ke arah barat. Kemana baratnya? Masih di Jawa apa keluar Jawa? Masih di Jawa. Oh, masih di Jawa. Ke arah tengah. Terus habis ke arah tengah, sana membuat peradaban lagi. Nah, habis itu pindah lagi ke baratnya lagi, ke Jawa Barat mungkin, atau seperti apa? Secara penyebaran terus bergerak, tapi beliaunya sudah tidak ikut. Oh, hanya pengikutnya atau masyarakatnya pada saat itu yang penyebaran. Kalau begitu beliau sama putranya masih sampai akhir hayat beliau tetap bersama. Putra yang ketiganya tetap bersama. Artinya beliau sampai wafat ada di tanah Jawa. Ya, wafat ada di tanah Jawa. Tapi untuk masa akhir-akhir beliau, hamba tidak diizinkan. Ya, tidak boleh. Nah, ya, tidak apa-apa. Tapi yang jelas ada di tanah Jawa. Termasuk putranya juga di tempat yang sama. Mungkin kalau bisa makamnya mungkin berdampingan. Ya, tapi tempatnya tidak boleh disebutkan. Karena beliau itu kan utusan. Jawa Timur, Jawa Tengah atau Jawa Barat tempatnya itu. Kalau ini kan luas, orang tidak akan mungkin mencarinya. Ada di sekitar mana? Apakah di Jawa Tengah tempatnya beliau hijrah dari sini ke wilayah sana? Ada suatu tempat yang memiliki ketinggian, tapi juga tidak terlalu tinggi. Perbukitan. Wilayahnya atau tempatnya agak luas. Datar, luas, datar. Wilayah tengah, timur, barat. Sekitar tengah. Nah, ya sudah. Jadi tidak usah diteruskan begitu ya. Karena nanti akan cukup membahayakan ya. Akan disalahgunakan. Khawatirnya kan seperti itu. Ya. Jadi bisa dibilang ini saya sedikit saja menambahkan ya dari cerita panjenengan. Jadi saya tidak ngambil yang dari awal, yang terakhir saja. Artinya kalau dari cerita ini beliau berasal dari sini, dari Nusantara. Nabi Nuh menyebarkan putra-putranya dan pengikut-pengikutnya setia pada saat itu ke Eropa, Amerika, Asia, dan sebagainya. Sampai beliau putra yang terakhir sama beliau ada di sini. Artinya semua keturunan manusia itu yang ada di seluruh bumi ini itu berasal dari Nusantara. Nenek moyang seluruh umat manusia yang saat ini itu berasal dari Nusantara. Ya. Satu pertanyaan saya terakhir, ya, yang masih belum terjawab.
menyambung tentang alien tadi yang Allah kutuk, berikan tempat meskipun di galaksi lain, karena masih ada sampai saat ini, artinya dia mau turun bertugas kembali, ya, beserta pesawatnya, ya kan, seperti yang penyantar, ya kan. Nah, apakah Bahtera Nabi Nuh saat ini sudah rusak atau masih utuh? Khusus untuk Bahtera yang utama. Yang saya maksud, ya, yang utama. Masih utuh. Masih utuh. Ya. Bersandar di suatu atau di bukit. Di bukit. Ya. Di lerengnya Arjuna. Ya. Oke. Saya tidak mau menanyakan arah mananya Arjuna, apakah timur, barat, utara, selatan, ya, untuk menjaga saja, ya. Ya, nanti soalnya akan banyak pihak-pihak yang akan mencoba untuk mencari dan akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, ya kan. Itu untuk menjaga saja. Jadi yang penting titiknya sudah ada di sana, sekitar Gunung Arjuna, lerengnya. Nah, itu. Terus kalau memang masih ada, masih utuh, meskipun hanya posisinya miring, itu artinya dijaga sama Allah, dihijab. Ya, karena kalau tidak dihijab pasti kelihatan. Sama dengan yang di Ararat Turki, itu kan tidak dihijab, fosilnya masih ada. Apalagi ini yang utuh, panjangnya sampai 7 km. Jika tidak dihijab atau dimasukkan ke dimensi yang berbeda, maka pasti wujudnya akan tampak, ya kan. Kalau begitu, apakah akan difungsikan kembali? Karena logikanya sesuatu yang masih dijaga, masih disimpan, itu masih ada fungsinya kembali. Apakah akan berfungsi nanti di akhir zaman? Ya. Akan berfungsi kembali. Artinya sejarah akan terulang kembali nantinya, bahwa bencana seperti bencananya beliau Nabi Nuh yang terjadi dahulu, banjir bandang, itu akan terulang kembali sehingga kapal itu Bahtera itu akan berfungsi kembali, ya. Benar seperti itu. Nah, ya sudah, kalau gitu sudah cukup mungkin, ya. Nah, karena durasi waktunya juga sudah terlalu panjang, jadi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya panjenengan di sini. Terima kasih juga atas informasi yang panjenengan ceritakan, yang panjenengan berikan kepada kami, ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi informasi dan pembelajaran buat kami ini, ada manfaatnya, ya. Informasi yang dari panjenengan. Oke. Apakah panjenengan pernah datang sebelumnya ke sini? Belum pernah. Oke, pun. Ya. Cendera mata dari saya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Semoga panjenengan bisa kembali ke kayangan lagi, ya. Hamba mau undur Ya, diri. monggo. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi hasil pembicaraan atau dialog kami dengan sosok bangsa ruh dari Kayangan yang tingkat 49 kalau tidak salah beliau tadi, yaitu Eyang Argo, ya. Jadi kebenarannya atau tidaknya itu hanya Allah yang Maha tahu. Ini hanya
pendapat dari atau informasi dari golongan ruh atau goib ya. Nah, meskipun beliau juga pernah hidup berjasad sama seperti kita. Jadi bagi yang mau mempercayai ya monggo silakan, tetap saja disaring. Kalau bagi saya disaring saja. Bagi yang tidak percaya ya juga silakan, tidak ada bahaya, karena kita bebas berpendapat ya. Jadi setiap orang itu kan punya versinya masing-masing ya. Nah, sudah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada hikmah dan manfaat buat kita semua di sini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.